saya akan mengisi tentang teknis pembuatan lele asap. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak baru pada dunia usaha perikanan, tapi di Ngawi kayaknya pelakunya masih belum ada. Yang tempatnya Mas Sony itu bakar, jadi tingkat keawetannya itu sangat rendah, paling bisa bertahan 1 sampai 2 hari. Tapi kalau yang asap ini, kalau yang ini kan yang saya buat kemarin itu sama Mas Sony, saya praktekkan sendiri, itu teknis hot smoking, jadi panas tinggi sama asap yang banyak. Itu kayaknya nanti tingkat ketahanannya juga beda dengan yang cara pengasapan dingin. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang jelas ini saya memberi pandangan pada panjenengan sedaya. Mungkin ada gagasan di luar budidaya. Artinya kita tidak ada salahnya untuk mencoba ke arah pengolahan agar produk kita itu ada nilai jual yang lebih. Selain itu ya untuk mengakali kondisi ekonomi yang sekarang ini. Prinsip pengasapan adalah pengasapan ikan itu merupakan perpaduan proses pengawetan dengan teknik penggaraman, pengeringan, pengasapan sendiri. Penggaraman dan pengeringan dapat mengawetkan ikan karena penggaraman dapat membunuh dan mencegah timbulnya bakteri penyakit. Yang jelas ya, selain untuk pengawetan, pengasapan juga berguna untuk memberi aroma yang khas pada ikan lele. Dalam proses pengasapan, unsur yang paling berperan adalah suhu panas dan adanya unsur asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Ini Bapak, yang saya jelaskan, asap itu mengandung ini aldehid dan asam organik lainnya. Aldehid itu adalah formalin, ada formalin, tapi itu yang sifatnya itu alami, dan itu kalau formalin yang cair yang biasa digunakan untuk pengawetan mayat itu kan formalin yang dosisnya tinggi. Tapi ini kan dalam asap itu terkandung ini formaldehid dan asetaldehid. Ini salah satu unsur kalau bisa ke ikan itu akan bisa mengawetkan ikan tersebut. Metode pengasapan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu pertama adalah pengasapan dingin, pengasapan panas. Yang ini sudah saya praktekkan di tempatnya Mas Sony di Sakerek. Itu di sana ada alatnya bantuan juga. Kemarin ya sempat mangkrak, tapi saya coba motivasi untuk Mas Sony usaha di bidang asap ini, yaitu alatnya adalah pengasapan yang kotak, bentuknya seperti lemari, bahannya dari besi. Itu kayaknya kemarin bisa muat sekitar 30 kilo. Ini pengasapan panas sudah saya perhatikan. Nah, ini pas nomor 3 ini pengasapan dengan menggunakan metode asam cair. Jadi asam itu bisa dibuat didestilasi, kayak pembuatan arak gitu loh. Itu kan juga destilasi. Jadi penguapan itu ditampung di pipa-pipa, itu nanti akan menghasilkan asam cair. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah pengasapan dingin atau cold smoking. Pengasapan dingin ini adalah proses pengasapan dengan cara meletakkan ikan yang akan diasap agak jauh dari sumber asap dengan suhu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius dengan lama proses pengasapan beberapa hari sampai kurang lebih 2 minggu. Ini yang saya jelaskan di awal tadi. Ini pengasapan dingin itu yang setahu saya pas berkunjung di wilayah pesisir daerah Pati, itu modelnya itu kayak ruangan, kayak
ruangan besarnya gardu lah. Itu ada sap gini, terus nanti diobori, tapi obornya itu enggak terlalu panas. Obornya enggak terlalu panas. Ini tingkat keawetan ikannya nanti seandainya itu jadi ikan asap itu sangat lama tingkat pengawetannya. Terus yang kedua yang saya perhatikan dengan Mas Sony itu adalah pengasapan panas, yaitu pengasapan panas hot smoking, proses pengasapan ikan di mana ikan diasapi diletakkan cukup dekat dengan sumber asap, suhu sekitar 70 sampai 100 derajat, lamanya pengasapan 2 sampai 4 jam. Ini tingkat keawetannya paling, saya belum pernah nyoba, tapi kayaknya tidak lebih dari 2 minggu sudah akan muncul jamur. Tapi kalau kita bisa memodifikasi di sealer, di vakum sealer itu disedot, itu kayaknya mungkin lebih awet. Ini yang ketiga itu pengasapan dengan menggunakan asam cair. Asam cair tadi sudah saya jelaskan, asam cair itu hasil destilasi dari teluk, dari asap itu. Ini banyak Pak di Panjenengan buka Shopee, nanti di situ jual beli asam cair itu banyak. Yaitu proses pengasapan ikan dengan cara memasukkan ikan pada larutan asam cair. Jadi yang kalau ada asam cair nanti biasanya tertera kandungan tingkat asamnya. Mungkin misalnya gini, kandungan asamnya 30% atau 50%, ya nanti dicairkan. Pokoknya prosentasenya 5% dari prosentase awal itu. Itu dicampur dengan garam sebanyak 0,5%, masukkan ikan dan rendam selama 15 menit. Selanjutnya diangkat lalu ditiriskan. Dan yang pernah saya praktekkan di kampus dulu itu, ikan hasil ini dicelupi di asam itu bisa langsung dimakan. Teksturnya nanti akan agak lembek. Dan itu sebenarnya sama saja dengan pengasapan yang hot smoking itu, yang nomor 2 tadi. Ini tapi prosesnya itu pakai asam cair. Bedanya itu. Terus selanjutnya kalau sudah ditiriskan dan sekiranya air dalam ikan itu sudah agak berkurang, lalu dimasukkan dalam oven dan itu di oven. Nanti setelah di oven selesai kering itu bisa dikemas. Bahan baku pembuatan lele asap yang pertama adalah jelas lele, ikan lele itu. Kalau yang asap itu nanti, yang asap hot smoking itu kemungkinan susut bobot awal sama hasilnya itu penyusutannya sekitar 30% dari berat awal. Terus beratnya berkurang. Terus yang kedua bahannya adalah bahan kayu. Kalau yang kemarin saya praktekkan dengan Mas Sony itu pakai sabut kelapa dan batok niku. Kan pakai limbah-limbah rumah tangga atau pakai limbah di pasar itu ada semua. Tinggal kita nyari, terus ada alatnya kita buat. Sangat mudah Bapak-bapak kalau pembuatan lele asap ini. Yang mungkin agak sulit itu kaitannya dengan pengiringan yang total. Tadi saya ngobrol sama Pak Habib sama Mas Tekno itu, kalau untuk ekspor itu yang kering total itu yang diminta luar negeri seperti itu. Jadi kalau yang hot smoking yang nomor 2 itu belum layak untuk nilai ekspor, tapi untuk konsumsi seputaran Ngawi itu bisa. Langkah-langkahnya, lele dibersihkan isi perutnya, kedua dicuci hingga bersih lalu ditiriskan.
Selanjutnya kita buat larutan garam. Ikan lele yang sudah berisikan tadi dimasukkan pada larutan garam tadi. Terus direndam sekitar 30 sampai 1 jam. Terus kemudian ditiriskan sambil diangin-anginkan. Sambil ini kita sambil menunggu lele itu airnya berkurang, kita buat perapian. Nyalakan kayu bakar. Selanjutnya ikan yang sudah siap untuk diasap tadi dimasukkan pada alat pengasapan. Kemarin saya buat itu sekitar kurang lebih 2 jaman. 2 jaman itu ya nanti kemarin sebenarnya bahannya itu sudah ada Pak. Tadi mau berangkat itu kesupen tidak saya bawa ke susu. Tapi insya Allah kalau Bapak ingin tahu cara pembuatannya, insya Allah saya bisa mendampingi. Tapi tempatnya nggih tenggene Mas Soni karena alatnya di sana. Kalau Bapak itu ada alat, saya siap insya Allah mendampingi. Ini ada langkah terakhir setelah diasap sekitar 2 jam tadi adalah pengemasan. Ikan dikemas setelah ikan itu dingin, biar nanti setelah pada waktu dipak itu tidak menimbulkan embun. Setelah itu nanti kalau pengen awet di vakum sealer ini seperti ini. Terus ikan itu nanti diletakkan dalam plastiknya itu nanti di alat vakum itu anginnya dikeluarkan, selanjutnya dipres. Ini akan lebih awet. Nah ini Pak, ini alatnya. Ini saya dengan Mas Soni. Ini perapiannya, ini alatnya, ini hasilnya Pak. Ini kita buat selama 2 jam. Pak? Kira Mas ya? Enggak, kita buat itu cuma 1 kilo Pak. Tapi kalau kapasitas ini itu bisa 30 kilo. Nah itu belum kita ukur Pak. Tapi yang jelas kemarin saya habis dari tempatnya Mas Soni, saya masukkan dalam plastik, terus saya taruh dalam freezer, tapi yang bukan atas, yang bawah, yang freezer untuk naruh sayuran itu. Tadi pagi saya lihat tidak jamuran. Nah, kemarin hari Rabu saya buat sampai sekarang ya semingguan. Itu buatan jamuran. Ini yang metode yang nomor 2 tadi Pak, hot smoking. Ya mungkin nanti Pak Habib dan Mas Tekno, Pak Budi monggo tengajeng kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan potensi link atau potensi sumber daya yang ada di Ngawi ini agar ada nilai tambah. Terus nomor saya Bapak-Bapak, saya mengutip di Al-Quran Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Di situ berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dalam kondisi sekarang ini pasti ada solusinya. Selama kita bisa menggali, kita memaksimalkan, akan ada solusinya. Monggo panjenengan tafsirkan sendiri, saya bukan ahli agama, tapi saya sangat termotivasi terhadap ayat ini. Insya Allah setelah pandemi ini, apabila kita bijaksana dalam mengambil langkah, insya Allah akan ada hasil yang positif. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Monggo Pak Habib kalih Mas Tekno teng ajeng. Pak Budi monggo. Mboten napa-napa. Ini ada sharing kaitannya dengan mungkin link bisnis atau link usaha yang sekiranya belum kita garap. Kalau yang sekiranya yang kita garap kan antara sekitaran budidaya, pas harga pakan lagi naik, kita collab semua. Monggo. Monggo Budi. Mboten napa-napa. Kaitannya dengan kemitraan ini yang saya lihat ini sedang eksis. Pak Budi mungkin gadah link-link kemana itu monggo ditularkan ke konco-konco. Mboten napa-napa Pak Budi, Mas Tek monggo. Mungkin Pak Habib dulu nih yang kaitannya dengan ya masih seputar asap. Tapi dalam artian beliau punya komunitas lele Sangkuriang yang nilainya sudah besar dan ada arahan untuk ekspor. Mungkin bisa kita tularkan pada teman-teman di Ngawi ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Afi ya. Yang saya hormati rekan-rekan pembudidaya perikanan Kabupaten Ngawi.